saya Hersman Arif dari Forum News Network dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, kita lanjutkan soal kaleidoskop tahun 2000 akhir tahun ini ya. Kita kan menyoroti sekarang salah satu yang di ujung kemarin kan di ujung di akhir tahun Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet gitu. Dan kemudian tapi ternyata respon publik itu ya biasa-biasa saja gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah harusnya ini dengan reshuffle ini memberi harapan baru bagi publik tahun 2021 akan lebih baik dari sisi pemerintah? Selama 2 tahun terakhir, orang bertengkar tentang ideologi pembangunan kita, ideologi ekonomi kita. Apakah kita mau masuk di dalam sistem kapitalis pasar bebas, atau kita mau kendalikan keadilan itu dengan prinsip-prinsip yang sosialistis. Nah, Pancasila itu sosialistis. Pancasila itu tidak pro pasar bebas itu, dan didesain dengan bagus oleh para pendiri bangsa. Saya selalu menganggap ada problem dalam Pancasila sebagai ideologi, karena nanti bertentangan sila-silanya. Tapi sebagai gagasan umum, bahkan kalau setiap sila kita jadikan independen untuk kita tafsirkan, maka kita punya 2 sila yang betul-betul mengaktifkan rasa sosial manusia, sila kedua dan sila kelima itu. Sekarang orang akan ukur misalnya, apakah 2 sila itu compatible dengan 3 menteri baru yang diangkat. Lalu orang bikin analisis genealogi. Saya baca, mak juga bikin kalangan intelektual. Sehingga timbul semacam kecemasan bahwa 3 menteri yang di reshuffle itu datang dari cara berpikir kapitalistis. Atau bahkan separuh dari kabinet udah berisi kabinet kapitalistis di bidang ekonomi. Jadi desain institusi kita tidak kompatibel dengan orang yang ditaruh di situ. Kan desain institusi kita berdasarkan konstitusi, yaitu kemakmuran rakyat, ekonomi segala macam. Kan institusi kementerian harusnya berbasis konstitusi itu. Nah, orang yang ditaruh di situ recordnya beda. Jadi mau diganti berapa kali pun, kalau dia tidak kompatibel dengan desain institusi yang sosialistis, berkeadilan sosial, maka akan terjadi konflik di masyarakat. Karena masyarakat pesimis dengan cara-cara penyelesaian versi pasar yang selama ini dipromosikan oleh Presiden Jokowi dan timnya. Oke, sebelum lanjut sedikit ralat Bung Rocky bahwa 6 orang menteri ya yang baru masuk ini ya, bukan 3 orang menteri gitu. Jadi, tapi kalau saya menyimak penjelasan Anda ini sebenarnya apakah persoalan itu figur yang tidak kompatibel atau ada persoalan yang jauh lebih besar sehingga kemudian sampai Anda pada kesimpulan bahwa mau diganti bolak-balik juga nggak ada manfaatnya? Figurnya kompatibel semua dan bermutu semua tuh. Yang nggak bermutu adalah cara pandang presiden. Jadi dia ditempatkan di dalam institusi yang salah itu, untuk mengelola institusi yang salah itu. Jadi itu kayak kita perlu tronton untuk ngangkut pasukan. Tapi kemudian presiden bilang, oke, saya siap. Berapa perlu tronton? Ya 2 tronton, isinya berapa? 50 orang. Oke, saya siapin 10 Mercedes itu. Kan sama juga, 1 Mercedes muat 5 orang. Iya, tapi Mercedes mewah muat 5 orang, tapi itu untuk pesiar, bukan untuk pergi berperang. Jadi itu salahnya cara berpikir presiden. Dia pikir bahwa 6 orang ini karena naik Mercedes maka bisa ikut perang. Kan lain. Jadi kita perlu orang-orang yang mampu melompat ke tronton, itu soalnya tuh. Jadi kekacauan itu sebetulnya yang menyebabkan ekonomi kita selalu ada di dalam kegalauan itu. Mau speed up dengan kapitalisme, tetapi konstitusi kita melarang itu. Kita mesti pro pada mereka yang tersisi itu. Nah, presiden seharusnya dalam nawacita konsisten dengan pikirannya. Saya ingin meneruskan cita-cita Bung Karno. Ya Bung Karno itu bukan begitu cita-citanya tuh, bukan yang seperti sekarang. Kan nggak ada keketatan di dalam mengucapkan pikiran. Jadi seolah-olah Bung Karno itu adalah pro pasar bebas. Suruh Ibu Mega terangkan pada Pak Jokowi apa isi dari Indonesia Menggugat tahun 30 di bulan Desember. Tahun 30 itu jadi kira-kira 90 tahun yang lalu, pas tanggal 30 Desember, Bung Karno berpidato di depan hakim Eropa, hakim Belanda, dan dia duel argumen soal kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Nah, itu yang mesti dibaca pada hari ini. Kita memperingati 90 tahun
Indonesia menggugat supaya Presiden Jokowi membaca itu sebelum mengangkat kabinet. Kan harusnya kan begitu kalau kita mau tertib dalam sejarah itu. Oke, kalau dengan cara berpikir seperti itu, tentu saja kita mungkin akan menghadapi situasi di mana pada tahun depan juga akan terjadi lagi pergantian para menteri gitu, dan kita juga kemudian berkesimpulan lagi juga nggak ada gunanya juga lagi menteri-menteri itu diganti gitu. Jadi sebetulnya kalau mau konsisten, Presiden Jokowi, oke, angkat aja 3 menteri perekonomian dari paradigma ekonomi yang neoliberal itu. Konsekuensinya apa? Bubarkan Departemen Sosial. Karena neoliberal itu nggak memerlukan Departemen Sosial. Jadi konsisten kabinet itu. Karena Departemen Sosial itu akan menggerecoki prinsip-prinsip akumulasi itu. Demikian sebaliknya, prinsip akumulasi dari menteri-menteri neolib ini akan menganggap terganggu oleh sistem welfare state Indonesia tuh. Karena tidak fit and proper, tidak compatible cara berpikir presiden tuh. Mengangkat tokoh-tokoh neolib untuk ditempatkan dalam kabinet yang sosialistis kan kacau. Koperasi buat apa di dalam kabinet neoliberal? Buat apa ada si Teten Mas Dukri? Itu kan nggak bisa kan. Kalau itu nggak ditertibkan, maka yang terjadi justru cara berpikir neoliberal ini akan masuk juga dalam departemen sosial, masuk dalam departemen koperasi, maka berhentilah kekoperasian kita, berhentilah kesosialan kita. Itu logik simple di dalam public policy, itu dasar sekali, itu sangat elementer, dan yang justru yang elementer itu yang tidak dipahami oleh beliau sebagai kepala negara. Atau sebenarnya begini kita melihatnya, memang betul bahwa dipilih jalannya adalah jalan neoliberal, tetapi tentu saja untuk kepentingan politik, lembaga-lembaga departemen-departemen seperti departemen sosial, UKM dan itu tetap diperlukan. Ini semacam untuk lipstick begitu. Ya, sebagai lipstick aja, dan lipstick itu bisa terhapus, apalagi lipstick yang nggak berkualitas, yang isinya lilin aja itu bisa terhapus oleh sinar matahari, hilang tuh. Lalu kita masuk bukan jalan alternatif, masuk ke jalan buntu jadinya kan. Seperti judul artikel dari Heru Subono Arif, Jalan Buntu Politik. Jadi prediksi Anda seperti apa nih pada kondisi pemerintahan pada tahun 2021 ini? Apakah jadi Anda tetap pada beranggapan bahwa nggak ada guna tuh walaupun diganti mau 10 lagi orang menterinya? Nggak ada gunanya, karena pemahaman presiden itu akan mengulangi kesalahannya itu, melakukan akumulasi. Jadi nanti sama juga, nanti investor diundang lagi, dipersiapkan tax holiday segala macam itu. Lalu karena dianggap udah ada undang-undang omnibus law segala macam, tetapi penerimaan publik tidak begitu, maka akan terjadi konflik agraria lagi itu, akan terjadi demonstrasi buruh lagi tuh. Jadi ini built in di dalam sistem kita sebetulnya tuh, ketegangan-ketegangan itu tuh. Nah, kita selalu ingin lihat kebijakan itu dihasilkan oleh perdebatan politik. Perdebatannya nggak ada, oposisi nggak ada. Jadi makin kekacauan koordinasi itu berlangsung hanya di dalam istana. Nah, saya menganggap bahwa karena elit politik menganggap Presiden Jokowi sebenarnya tidak mampu melanjutkan kepemimpinan, tapi pasti akan dipaksakan untuk agenda ketertiban politik 2024. Jangan ada yang ganggu, oke, tunggu aja sampai 2024. Tapi itu agenda politik. Agenda sosial kita nggak begitu. Orang nggak mungkin disuruh nunggu atau sabar sampai 2024 kalau kebijakan ekonomi tidak netes sampai ke rakyat bawah. Kan itu konyolnya kan di situ. Nah, dalam keadaan itu saya bikin dugaan semacam guesstimation. Guesstimation itu gabungan antara guessing, menduga, dan mengukur. Guesstimation. Bahwa akan terjadi pertempuran internal di dalam kabinet itu untuk memperebutkan anggaran yang makin terbatas dan untuk melayani kepentingan partai-partai politik yang sudah mulai tidak sepenuhnya lagi setia pada presiden. Karena masing-masing menganggap ini udah mau bubar kok, mending ngerampok lebih cepat lah. Lain di periode pertama masih menganggap wah itu 2 periode. Nah, ini di ujung kepemimpinan presiden dalam 2 tahun pertama, krisis ekonomi tak tertangani, krisis kesehatan tak tertangani, dan krisis kesetaraan warga negara tidak tertangani. Ini bom waktu yang mungkin semester pertama nanti, atau bukan triwulan pertama, Januari, Februari itu udah
tanda-tanda asapnya udah muncul. Oke. Jadi biasanya kan orang berharap membuka lembaran baru itu dengan harapan baru, dengan ekspektasi bahwa hari yang akan datang lebih cerah dari hari ini. Tapi kalau dari gambaran Anda kelihatannya justru kita akan membuka lembaran-lembaran hitam itu di awal-awal tahun ini. Kita harus pahami bahwa lembaran hitam itu harus diakui dulu ada, baru kita bisa bayangkan ada lembaran putih itu. Jadi orang yang berpikir lembaran putih akan tiba itu, dia nggak tahu bahwa lembaran putih itu sebetulnya adalah hasil keinginan kita dengan memutihkan yang gelap. Artinya kita akui dulu bahwa ada yang gelap, baru kita bisa putihkan gitu. Jangan yang hitam itu ditutup-tutupi dengan semacam semangat palsu atau apa namanya itu sinyal palsu. Ya, oke. Apapun situasinya, Bung Rocky, saya ingin menyampaikan selamat menyongsong tahun baru 2021. Ya, saya juga ucapkan pada netizen, terutama kalangan mahasiswa yang selalu ingin dengar kuliah saya. Inilah FNN ini semacam sekolah bebas demokrasi itu. Saya pasti akan sisipkan kritik, tapi juga konsep-konsep akademis supaya tidak dianggap sebagai provokator. Oke. Ya. Ya.